Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Dan modus-modus terbaru yang terjadi saat ini itu banyak banget ya. Kita harus waspada nanti di awal tahun akan bermunculan lagi modus-modus musiman awal tahun yang mungkin akan menimpa kalian. Jadi buat teman-teman yang baru galbay, yang belum pernah galbay sebelumnya, harap mewaspadai terkait hal seperti ini ya. Oke, modus apa aja sih itu? Yang pertama adalah modus bahwa adanya pemutihan, adanya promo awal tahun, adanya penghapusan data dan pemutihan data asalkan teman-teman membayar hutang pokoknya saja. Nah, ini bisa jadi benar, tapi ini pasti banyak bohongnya. Bisa jadi blunder. Kenapa? Karena gini, para oknum-oknum DC itu tahu bahwa orang-orang itu suka yang namanya pemutihan, penghapusan bunga, dan juga penghapusan denda. Nah, karena hal ini, teman-teman mereka memanfaatkan agar setidaknya ada uang yang masuk ke rekening pinjolnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ya agar mereka kecapek, setidaknya target mereka untuk membuat kalian bayar tercapai dan terlaksana. Banyak juga korban-korban yang kena seperti itu, udah mengusahakan untuk membayar hutang pokok dengan minjam lagi di tempat lain. Ya, intinya ya kali lubang dan tutup lubang untuk demi mendapatkan pelunasan dan keringanan. Nah, secara logika masuk akal. Secara apa ya? Masih manusiawi lah. Siapa sih yang nggak mau hutang dendanya dihapus, terus kemudian tinggal bayar hutang pokoknya aja? Semuanya pasti mau nggak sih? Nah, mereka rela. Oh, nggak apa-apa saya pinjam di tempat lain dulu, pinjam ke kerabat dulu, ke keluarga dulu. Nah, saya kan akan berhemat banyak nih. Karena apa? Karena denda dan bunganya udah hampir full nih, udah hampir 100% nih. Kalau ini dihapuskan kan setidaknya hutangnya jadi ringan. Nah, mereka rela tuh minjam ke kerabat-kerabatnya. Tapi ternyata dibohongin. Habis bayar ternyata utangnya masih terus jalan, hutang dan dendanya juga masih nggak dihapuskan. Nah, komplain kan para korban ini. Nah, ketika komplain, pinjolnya pura-pura tidak tahu. Ya mungkin memang tidak tahu ya, karena kan biasanya akal-akalan dari oknum DC yang tidak bertanggung jawab itu. Hanya demi keuntungan mereka sendiri, mereka tidak peduli nasib-nasib nasabah yang gagal bayar. Yang penting nasabah galbay itu bisa segera ditarik aja uangnya. Itu yang mereka pikirkan. Ini modus-modus yang sering-sering terjadi ya. Intinya modusnya adalah pelunasan hutang, teman-teman ya. Terus selanjutnya ada lagi nih modus satu lagi. Nah, ini modus ini lebih parah. Uang kita nggak masuk ke dalam rekening pinjolnya, tapi ke kantong pribadi DC-nya. Biasanya ini DC penipu sih. Nggak tahu kenapa, entah dari mana mereka mendapatkan data kita. Mereka memberikan virtual account yang harusnya teman-teman hati-hati ya. Gini. Virtual account itu saya juga nggak tahu ya skemanya bagaimana. Itu bisa jadi kayak nama kalian ketika kalian bayar. Tapi ternyata itu bukan masuk ke rekening pinjol, ke kantong pribadi mereka. Saya juga nggak tahu mekanisme mereka bagaimana, tapi ini banyak juga yang menjadi korban seperti ini. Begitu di virtual account dicek, atas nama kita, tenang dong kita. Nah, ternyata itu bukan virtual account dari pinjol tersebut. Misal Aku Laku, bukan rekening virtual account dari Aku Laku, teman-teman. Jadi uangnya entah kemana, lari kemana, nggak ngerti. Ya kalau mau ngurus bisa aja, tapi prosesnya akan sangat panjang, uang kita juga akan dibawa kabur duluan gitu loh. Jadi ketika teman-teman mendapatkan penawaran-penawaran seperti ini, saran saya cuma satu. Teman-teman cross check ulang ke pinjolnya secara langsung. Baik itu mendatangin kantornya ataupun by phone atau by telepon. Yang penting ya kalian yang nelpon, tanyakan secara detail, bener nggak kayak gini. Nah, biasanya para oknum-oknum penipu seperti ini bilang, ini harusnya bisanya lewat kami karena ini adalah program kami, promo kami. Jadi CS nggak bakal tahu. Nah, kalau udah kayak gini, riskan teman-teman, beresiko. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu penipuan. Nah, sulit untuk membedakan ini penipuan atau tidak. Nah, oleh karena itu ya kita harus berusaha untuk sadar diri aja. Kita harus berusaha untuk hati-hati. Ketika kita dihadapkan situasi seperti ini memang dilema. Kalau misalnya pihak pinjolnya bilang, nggak tahu, lebih baik jangan deh. Mending jangan deh. Meskipun kalian merasa sayang banget bang, ini bisa dihapuskan nih bunga denda. Iya, kalau iya, itu alhamdulillah banget. Tapi kalau enggak, itu uang kalian akan hilang hutang pokoknya. Udah jatuh tertimpa tangga teman-teman. Ya,
Jadi lebih baik kalau misalnya tidak ada uangnya dan belum ada uangnya, ada penawaran seperti ini, di cross check ulang. Kalau di cross check dan ini simpang siur dan gak jelas ujung-ujungnya kemana, lebih baik dibatalkan. Ya, lebih baik gak usah diambil promonya. Kalian galbe aja dulu. Gak apa-apa, mau bayar setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, gak masalah. Pelan-pelan aja dikumpulkan uangnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita memang tidak ada uangnya, nggak usah dipaksakan. Coba kalian bayangkan, kalau kalian kena tipu tadi, hutang pokoknya itu kalian bayarkan dengan utang di kerabat. Gimana ceritanya utang kita akan jadi double-double karena hal ini? Ya, jangan sampai kita menyusahkan diri kita sendiri. Ya, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf buat semuanya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dan semoga teman-teman di luar sana sehat-sehat selalu dan bisa menghadapi masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini dengan baik, dengan tenang. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, meminta pertolongan sama Allah, meminta perlindungan sama Allah, meminta jalan keluar sama Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.